Masjid Agung Palembang merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Dibangun mulai tahun 1738 Masehi, ditandai dengan peletakan batu pertama dan selesai serta diresmikan pada tahun 1748 Masehi, atau lama pembangunannya selama 10 tahun. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Saat ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Memiliki sejarah panjang dengan berbagai perubahan bentuk bangunan di berbagai zaman. Setidaknya terjadi sekitar 7 kali ubahan pada bangunan Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang memiliki 3 gaya arsitektur, yakni arsitektur Eropa yang ditandai dengan pintu masuk masjid yang cukup besar serta tebal. Kedua, ada arsitektur Cina dilihat dari atap masjid, serta dan arsitektur lokal Melayu Palembang ditandai dengan ukiran serta pesan khas Palembang yang disebut leker. Masjid Agung Palembang dapat dibilang sebagai masjid kota, di mana banyak masyarakat kota yang beribadah di sana. Secara lokasi, Masjid Agung Palembang juga sangat strategis, berada di tengah-tengah kota Palembang. Makam Kawah Tengkurap. Makam Kawah Tengkurap dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Kompleks pemakaman ini berada di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Pada makam Kawah Tengkurap memiliki banyak makam-makam sultan atau penguasa Kesultanan Palembang Darussalam, mulai dari Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo serta keluarganya, Sultan Ahmad Najamuddin I Adikusumo, serta Sultan Ahmad Najamuddin Wahhusin-Diyauddin. Selain itu, kerabat-kerabat sultan juga dimakamkan di kompleks pemakaman ini. Dapat dikatakan kompleks makam Kawah Tengkurap merupakan kompleks makam Kesultanan Palembang Darussalam yang terbesar serta yang paling indah dibandingkan dengan makam-makam Kesultanan Palembang lainnya. Candi Wulan adalah makam tokoh-tokoh Kesultanan Palembang Darussalam. Tokoh utama yang berada pada makam tersebut adalah Sultan pertama Kesultanan Palembang, yaitu Susunan Abdurrahman, penguasa wilayah Palembang sebelum beliau masih berada pada hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Jawa. Di bawah kekuasaan Susunan Abdurrahman mendeklarasikan Kesultanan Palembang Darussalam dengan memisahkan diri dari hegemoni kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Di makam tersebut juga dimakamkan keluarga ahli waris dan para pengikutnya. Pada bagian depan kompleks makam Candi Wulan terdapat pintu yang berupa gapura. Bangunan Candi Wulan terdiri dari cungkup utama yang merupakan bangunan baru dan dikelilingi pagar. Bangunan cungkup merupakan bangunan permanen yang dibangun di atas pondasi batu dan semen. Bangunan cungkup utama berbentuk mirip pendopo yang ditopang dengan tiang-tiang semen dan kayu, serta memiliki atap yang berbentuk limas. Tokoh-tokoh yang dimakamkan pada cungkup utama antara lain Susunan Abdurrahman yang berada di tengah, Permaisuri, Said Mustafa Al-Idrus sebagai imam kerajaan, putra Susunan Tuntidja, Panglima Raden Kelip, serta rata-rata nisan pada makam di cungkup utama terbuat dari batu andesit dan memiliki bentuk tipe nisan Demak Troloyo. Di sekeliling nisan juga dihiasi motif sulur-suluran yang raya, dan dihiasi di tengahnya terdapat hiasan medalion yang mirip Surya Majapahit. Nama Sabung Kingking berasal dari bahasa Sanskerta. Makam ini merupakan makam raja pendiri kerajaan Islam di Palembang, yakni Pangeran Sidoing Kenayan.
Komplek makam ini terdapat kuburan Pangeran Sidoing Kenayan dan istrinya Ratu Siuhun dan Pangeran Ki Bodrohongso yang pernah hidup berkisar tahun 1622 sampai 1635 Masehi. Komplek makam Sabong Kingking berada di Jalan Tengah Sabong Kingking, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Berdirinya kerajaan ini berdasarkan ahli arkeologi, diperkirakan sekitar tahun 1616 sampai tahun 1628. Pangeran Sidoing Kenayan ini merupakan penyebar atau pengembang agama Islam yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Berkat perjuangannya sekitar 80% rakyat di Palembang ini beragama Islam. Sedangkan istri pangeran atau Ratu Sinunun juga merupakan pembuat peraturan-peraturan simbur cahaya. Artinya adalah salah satu peraturan hukum adat yang ada di Sumatera Selatan ini karena pada zaman dahulu belum ada pidana. Dan hukum-hukum ini seperti yang ada pada masa sekarang. Yang ada pada simbur cahaya adalah hukum adat. Hukum adat ini berisi tentang cara-cara kaum wanita dan laki-laki melakukan pernikahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, dan tradisi lainnya. Bangunan peninggalan selanjutnya yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini. Yuk simak penjelasannya. Bangunan Sultan Mahmud Badarudin II ini terletak di kawasan wisata Benteng Kota Besar di tepi Sungai Musi. Bangunan megah berukuran panjang 32 meter, lebar 22 meter, dan tinggi sekitar 17 meter berarsitektur Eropa, dibangun oleh pemerintah kolonial mulai dari 1823 dan selesai pada tahun 1825 sebagai rumah dinas residen Belanda di kota Palembang. Sebelum bangunan yang sekarang telah menjadi museum ini didirikan, di tempat ini telah berdiri sebuah keraton yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin Jayawikarto atau Sultan Mahmud Badarudin I sekitar tahun 1737 Masehi setelah dikalahkan Kesultanan Palembang Darussalam dalam peperangan melawan kolonial Belanda pada tahun 1821 yang ditandai dengan diasingkannya Sultan Mahmud Badarudin II. Selanjutnya keraton ini dihancurkan. Penghancuran ini tidak semata-mata dilatar belakangi oleh kepentingan untuk mendirikan bangunan bergaya Eropa, tetapi lebih dari itu. Dengan dihancurkannya bangunan keraton ini diharapkan kesan monumental dan ikatan emosional antar pemimpin yang diasingkan dengan rakyatnya segera terputus. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika sejarah yang terjadi di kota Palembang, fungsi bangunan ini telah silih berganti. Mulai dari markas Jepang pada masa kependudukan, Teritorium II Kodam Sriwijaya di awal kemerdekaan, hingga beralih pengelola ke pemerintah kota Palembang sampai akhirnya menjadi museum. Sidoing Rejek, seorang raja yang lari ke Saka III. Nama Sidoing Rejek sendiri diambil dari bahasa Sangsekerta Jawa yang memiliki makna Sido artinya raja, Ing artinya meninggal, dan Rejek berarti sedih. Nama asli Pangeran Sidoing Rejek memiliki nama yaitu Abdurrahim. Beliau merupakan raja ke-11 atau raja terakhir Kesultanan Palembang Darussalam. Pangeran Sidoing Rejek merupakan keturunan Majapahit dan memiliki adik yang bertempat di Candi Walang dan dilantik menjadi sultan. Masa terakhir kepemimpinan Sidoing Rejek yaitu pada tahun 1659. Pada masa pemerintahan Pangeran Sidoing Rejek, Palembang berusaha menjalin hubungan dengan Mataram. Dengan kehadiran VOC di Palembang sejak tahun 1655, VOC telah menempatkan perwakilan dagang di Palembang dengan menunjuk Anthony Boch. Tindak-tindakan Boch, khususnya penahanan Cina dan perampasan lada yang dimuat serta pembakaran kapal di Pulau Kemarau telah menyurut amarah Pangeran Sidoing Rejek. Pusat Kesultanan Palembang Darussalam berada di Pusri yang dipimpin oleh adik Sidoing Rejek. Namun, tanpa disangka adik Pangeran Sidoing Rejek ternyata bekerja sama dengan pihak Belanda untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain yang walaupun demikian adiknya tahu bahwa sang kakak merupakan musuh bebuyutan Belanda. Karena keterdesakan Pangeran Sidoing Rejek pun lari ke Saka III karena apabila beliau masih berdomisili di Palembang maka akan mudah terdeteksi oleh Belanda. Selain melarikan diri ke Saka III, Pangeran Sidoing Rejek juga membuat strategi yang berpusat di Muara Meranjat, dan Saka III bukan hanya tempat untuk melarikan diri saja, namun Saka III juga menjadi tempat untuk dirinya mendakwah dan juga menyebarkan agama Islam. Karena serangan Belanda yang tidak bisa lagi dibendung, akhirnya Sidoing Rejek pun meninggal dan dimakamkan di Saka III. Di samping makam Sidoing Rejek terdapat satu makam Sayyidina Ali yang berasal dari Arab, dan di luar makam tersebut memiliki 3 makam lainnya yang diperkirakan adalah pengawal Sidoing Rejek.